Ya, shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah. Pagi hari ini bersama saya dengan Ketut Elizabeth akan menyampaikan renungan pagi untuk jemaat Tuhan, Tubuh Kristus Lokal Denpasar, dan bagi semua orang yang sedang mendengar renungan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, yang membuat hati kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan roh kami terus menyala dan dipenuhi oleh sukacita ilahi-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya roh-Mu yang kudus yang memimpin renungan kami pagi hari ini Tuhan, dan Engkau memberkati umat-umat-Mu yang ada di rumah yang saat mendengarkan saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus, amin. Ya, shalom saya ucapkan. Satu kasih karunia dan anugerah Tuhan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan pagi. Renungan pagi hari ini saya beri tema renungan pagi hari ini adalah hidup yang diubahkan. Jadi sebelum saya memulai, saya akan mengawali dengan satu cerita tentang seorang anak perempuan yang hidupnya diubahkan sudah pastinya oleh Tuhan. Jadi anak ini awal mulanya adalah anak yang nakal, suka berantem dan usil, dan pokoknya kerjanya hanya membuat ulah di mana-mana, di sekolah, di rumah, dan dimanapun. Dan sehingga orang tuanya ini sering menerima teguran baik dari pihak tetangga, pihak sekolah, dan lingkungan karena ulah daripada anak ini. Begitu anak ini menginjak remaja, mulai ke SMP dan ke SMA, dan dengan waktu yang berjalan, anak ini mengalami satu perubahan yang besar, perubahan yang besar, dan itu diawali adalah ketika dia berjumpa dengan seseorang yang bisa mengubahkan hidupnya. Ya, anak ini yang dulunya usil, nakal dan sebagainya di sekolah, buat ulah dan sebagainya, ketika dia bertemu dengan seseorang ini, anak ini mulai berubah. Ya, yang malas jadi rajin, yang suka usil, dan sudah banyak yang berubah yang dialami dengan waktu yang berjalan. Tapi berjalan dengan waktu, nah anak ini mengalami yang namanya kejenuhan. Ternyata apa yang dia harapkan selama ini tidak seperti yang dia harapkan. Ternyata orang yang selama ini dia kagumi dan dia sebagainya mengecewakan dia. Dan anak ini mulai lagi kembali ke hal-hal yang pernah dia lakukan dahulu. Tapi singkat cerita setelah anak ini mengalami perjumpaan dengan orang itu, tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan pribadi yang sangat spesial, ya, disitulah anak itu benar-benar diubahkan, dipulihkan, ya, 180 derajat anak ini diubahkan, ya. Jadi seperti itu, ya. Kenapa hari ini saya jadi berikan tema hidup yang diubahkan, yaitu saya melihat beberapa contoh di Alkitab, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan, ya. Hal itu pun yang saya katakan tadi itu adalah cerita, ada kisah saya, ya. Saya tidak menceritakan kisahnya orang lain, tapi itulah kisah saya, ya, yang pernah saya saksikan pada hari kemarin, bahwa hidup saya diubahkan Tuhan. Dan inilah bagaimana Tuhan memulihkan saya, dan saya akan membagikan pengalaman saya, perjumpaan saya dengan Tuhan, dan bagaimana cara Tuhan memulihkan saya. Ya, pertama adalah kenapa orang itu bisa berubah, dan siapa yang mengubahkan, dan bagaimana orang itu mau berubah. Ya, saya percaya bahwa orang yang mau berubah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, tidak seperti pesulap Pak Tikno yang bilang simsalabim, tok 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 berubah jadi apa. Tetapi ketika orang ini, ya,
ingin mengalami satu perubahan dan hidupnya diubahkan, dia memerlukan orang yang untuk mensupport dia, mendukung dia, membimbing dia untuk dia mengalami satu perubahan. Ya, dan ketika orang ini mau berubah, dia harus memberikan diri dia sungguh-sungguh untuk mau diubahkan. Ya, orang berdoa kita mau berubah, kalau dari hati kita tidak mau berubah, niat kita tidak berubah, itu sama juga bohong. Ya, saya menemukan di sini ada 3 hal yang harus dilakukan, yang harus saya lakukan pada waktu itu untuk saya mau diubahkan oleh Tuhan. Ya, memang tidak gampang, sakit. Ya, saya menemukan 3 hal yang saya tulis di sini adalah: 1, untuk mengalami satu perubahan dan hidup diubahkan untuk menjadi lebih baik adalah 1, adalah kerelaan. Kerelaan hati kita yang mau diubahkan oleh Tuhan. Ya, salah satunya contohnya apa? Perobekan daging, sakit. Ya, karena hak-hak kita yang kita cintai harus kita lepaskan. Ya, banyak hak yang harus kita lepaskan supaya kita mengalami namanya perubahan. Kalau kita tidak mau memiliki hati yang rela, yang mau diubahkan oleh Tuhan, semua itu akan menjadi kosong. Tetapi ketika orang memiliki kerelaan hati, siap untuk diproses, diubahkan oleh Tuhan melalui perobekan daging, proses demi proses yang ada, saya percaya bahwa Tuhan itu bekerja secara luar biasa dan orang itu akan diubahkan. Ya, kita memerlukan perobekan daging. Ya, kita tahu bahwa saat kita digores kita sakit. Ya, seperti itu. Jadi hak-hak kita harus kita serahkan. Hak kita untuk tidur, hak semua hak kita serahkan. Kita memerlukan kerelaan hati. Kedua, setelah kita memiliki kerelaan hati untuk diubahkan, kedua adalah ketaatan. Ya, ketaatan kita apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu memiliki hati yang murni, hati yang tulus, ya, melakukan kehendak Tuhan sehingga kita boleh mempersembahkan yang baik, yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan yang kedua. Yang ketiga adalah memerlukan kerendahan hati. Ya, kalau kita memiliki kerendahan hati untuk diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Seperti dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 7 ya, dikatakan yang lama itu sudah berlalu, tetapi yang baru itu akan datang. Ketika kita memiliki 3 hal ini dan kita kerjakan dengan segenap hati kita dan kita kerjakan dengan kekuatan Tuhan, saya percaya setiap kita akan mengalami yang namanya hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, saya sangat diberkati dengan tokoh-tokoh Alkitab yang memberkati saya, yang memotivasi saya, yang membuat saya semakin antusias dari hari ke hari untuk semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Ya, ada beberapa yang saya tulis di sini adalah pertama adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang sangat pintar. Dan juga dia adalah orang yang sangat benci dengan umat Kristiani pada waktu itu. Dia suka membunuh dan lain sebagainya, menyiksa umat-umat kepunyaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika Rasul Paulus yang waktu itu bernama Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dia yang awalnya mau menyiksa umat Tuhan, tetapi pada perjalanan di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berkomitmen, ya, dia berkomitmen untuk menjadi umat Tuhan. Dan mulai dia berjumpa dengan Tuhan, disitulah Rasul Paulus hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saya salut dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi 3
ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan di sana bahwa dia ayat ke-7 dia katakan bahwa apa yang dulu menjadi satu keuntungan bagi dia sekarang dia anggap sampah. Ya, itu komitmennya luar biasa. Apa yang dia menguntungkan dia dulu dipandang oleh orang pintar, cerdas dan lain sebagainya. Semua orang takut sama dia. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, luar biasa. Sampai dia bilang bahwa apa yang dianggap untung dahulu sekarang dianggap rugi karena Kristus. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, ketika waktu itu seandainya Rasul Paulus tidak membuka hatinya, tidak memiliki 3 hal yang saya katakan di hati di atas, tidak mungkin Rasul Paulus berani mengatakan bahwa apa yang dianggap dulu itu untung sekarang dianggap rugi karena Kristus. Ya, karena Rasul Paulus memiliki kerelaan, ketaatan dan kerendahan hati, maka hidup Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Ketika Rasul Paulus memiliki komitmen yang kuat, statementnya luar biasa, dia mengatakan bahwa apa yang dianggap untung dulu sekarang dianggap rugi karena Kristus. Karena apa? Karena di dalam Kristus Rasul Paulus mendapatkan semuanya. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, ada otoritas, ada kuasa Tuhan yang dia terima dari Tuhan lebih dari apa yang dia dapatkan sebelum dia mengenal Tuhan. Tetapi inilah yang sangat luar biasa, Rasul Paulus memiliki statement dan komitmen yang luar biasa, sehingga di mana-mana Paulus mendatangi setiap kota yang dia datangi, dia selalu membawa otoritas kuasa Tuhan dan dipakai Tuhan sangat luar biasa. Yang kedua adalah saya disebutkan Petrus. Petrus pada waktu itu hanya menjadi seorang penjala ikan. Tetapi ketika Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup Petrus pun diubahkan oleh Tuhan. Ya. Dan ketika waktu Petrus sering sekali menyangkal Tuhan, ya banyak hal yang dia kerjakan. Tetapi ketika dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup Petrus diubahkan Tuhan. Dan ketika pada waktu dia menerima kuasa Tuhan, ketika dia berkhotbah, Petrus menobatkan 3.000 orang. Ya, itulah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada lagi, satu lagi, Yesaya. Yesaya berkata bahwa celakalah aku, orang yang berdosa. Ya, tetapi ketika Yesaya bertemu dengan Tuhan dengan langsung, ya dia orang yang mulutnya nih, bibirnya ini ada penuh dosa. Celaka dia bilang. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan memakai Yesaya sangat-sangat luar biasa. Ya, Petrus diberi otoritas kuasa oleh Tuhan. Rasul Paulus juga diberi otoritas kuasa oleh Tuhan. Dan juga Yesaya sangat-sangat luar biasa. Ya, saya percaya bahwa setiap kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami satu perubahan. Ya, saya percaya siapapun kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan kita berjumpa dengan Tuhan Allah kita yang hidup itu Yesus Kristus, saya percaya pasti akan mengalami satu perubahan yang besar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terlalu banyak contoh yang kita lihat, orang-orang yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, mereka bukan dari orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang hebat, tetapi mereka adalah awal mula mereka adalah orang-orang yang biasa. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang pintar, tidak mencari orang hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk mereka mengabarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sudah pastinya awal mulanya adalah ketika orang tersebut mau diubahkan di Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan untuk menjadi alat
perpanjangan Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan. Amin. Jadi setiap kita berbangga, kita semua berbangga kalau setiap hari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan hidup kita ini akan menjadi berkat oleh banyak orang. Ya, kita jadi seperti Rasul Paulus, kita jadi seperti Petrus. Kemanapun kita melangkah, di situ ada otoritas, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, ada mujizat terjadi. Amin. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada otoritas, ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Itu dengan apa? Ketika kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Ya, perlu kita ketahui, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita memerlukan kerendahan hati. Ya, ketika kita memiliki kerendahan hati, kita berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi sahabat kita dan kita akan menerima segala sesuatu yang Tuhan miliki dan kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Ya, mari kita bersama-sama kita setiap hari, ya, setiap hari kita mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan supaya hidup kita ini diubahkan oleh Tuhan. Pembaharuan akal budi kita diubahkan oleh Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Ya, akal budi pemikiran kita dari hari ke hari diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana cara kita memandang orang? Supaya kita memandang orang dengan pikiran yang jernih, hati yang jernih. Ya, jadi kita belajar tidak memandang orang dengan sebelah mata, tapi kita belajar memandang setiap permasalahan orang, memandang orang di sekitar kita dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih. Itu tandanya bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu artinya kita telah mengalami pembaruan akal budi, kita telah mengalami namanya pemulihan, kita telah mengalami namanya perubahan pikiran. Amin. Jadi setiap hari kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap pagi. Ya, sebelum kita beraktivitas, kita namanya perjumpaan dengan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan hari ini itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi seperti itu kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, seperti itu. Selanjutnya saya katakan, ya, kenapa orang itu bisa diubah? Selain dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang kedua adalah dia mencintai firman Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Kita lihat bahwa Daud, ya, Daud juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia sangat dicintai oleh Tuhan, dia sangat disayangi oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daud memiliki kerendahan hati dan Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Daud bergaul karib dengan Tuhan. Ya, segala sesuatu yang dia alami, ya, dia selalu mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Luar biasa. Sampai di Mazmur dikatakan 119 dikatakan bahwa 7 kali dalam sehari dia mencari Tuhan. Luar biasa. Bagaimana hubungan intimnya dengan Tuhan? Di Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka semuanya rahasia-rahasia ilahi itu akan diberikannya. Luar biasa. Bagaimana kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, maka rahasia-rahasia Tuhan akan dipercayakan sama kita. Amin. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada satupun. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, ya, itu yang Tuhan mau. Ya, dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 17 katanya, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi apa yang ada dalam pikiran Tuhan ada dalam pikiran kita. Kehendak Tuhan ada dalam kehendak ada dalam diri kita. Luar biasa. Ya, kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya,
kita dari hari ke hari kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan dari sehari, supaya kita menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, dipercayakan dalam segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin itu. Amin. Jadi saya sangat diberkati dengan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa ini, yang memotivasi saya, yang membuat saya semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Ya, kita semua, saya rindu kita setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap saudara di rumah, teman-teman di rumah memiliki perjumpaan yang luar biasa, yang indah bersama dengan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, pada kesaksian saya minggu lalu, bagaimana Tuhan melawat saya, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya yang saya mungkin secara manusia dianggap sampah masyarakat. Ya, orang tua saya sendiri aja mereka menolak saya, keluarga saya menolak saya. Kenapa? Karena saya pecandu. Mereka sudah tidak menganggap saya lagi, ya. Mereka tidak tahu keberadaan saya di mana. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ketika saya mengalami pertemuan dengan Tuhan dan saya mencintai firman Tuhan dan hidup saya diubahkan oleh Tuhan, sekarang berbalik saudara, mereka yang mencari saya, bukan saya mencari mereka. Itu kenapa? Karena saya mengalami namanya hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, ketika kita memiliki kerelaan, kerendahan hati dan ketaatan tadi, dan kita berjumpa dengan Tuhan dan kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Tuhan akan beri buat kita semua orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya bangga, saya kagum sama Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih. Ya, saya percaya bahwa kita dipilih Tuhan, semuanya ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ya, saya bangga, saya kagum dengan Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan, saya mengenal Tuhan. Terlebih lagi Tuhan mengenal hati saya, itu yang saya kagumi. Ya, dari hari ke hari saya belajar untuk semakin mencintai firman Tuhan, semakin mengasihi firman Tuhan. Ya, di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Kalau tidak ada firman dalam hati kita, hidup kita dalam kegelapan, kita tak tahu kemana kita harus melangkah. Ya, tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan dan kita mencintai firman Tuhan, maka Tuhan akan terus membimbing kita dalam kebenarannya dan kita hidup dalam kebenaran itu. Amin. Jadi seperti itu, milikilah hati hidup yang mau diubahkan oleh Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saya cintai, yang saya hormati, ya, luar biasa bahwa kita rindu setiap hari hidup kita diubahkan melalui pembaharuan akal budi dan pikiran kita yang diubahkan oleh Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan supaya hidup kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa mengubah kita. Manusia terbatas, tetapi cara-cara Tuhan tidak terselami untuk mengubah pola pikir kita, mengubah cara hidup kita sehingga bergaul kariblah dengan Tuhan melalui membaca, merenung, melakukan. Ya, banyak hal yang akan Tuhan lakukan, Tuhan beri bagi kita ketika kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, ketika memiliki hati yang mencintai Tuhan,
ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita mencintai firman Tuhan dan tidak pernah bosan-bosan kita mencari Tuhan, mencari dan terus mencari Tuhan. Ya, kita bersama-sama berjalan, kita bersama-sama melangkah menuju kepada kehendak Tuhan itu, menuju kesempurnaan itu. Amin. Jadi pagi hari ini saya sampaikan bahwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sangatlah indah, ya, supaya hidup kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang luar biasa untuk menjadi warga kerajaan surga. Dan ingat, kita ini adalah ahli-ahli warisnya Tuhan, ya. Dan kemanapun kita pergi, di situ kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sudah pasti hidup mereka akan diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Asalkan tadi ingat bahwa saya katakan bahwa perlu kerendahan hati dan kerelaan, juga perlu ketaatan supaya hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi ini renungan yang saya sampaikan pagi hari ini. Sebelumnya saya menutup, ada hal yang saya sampaikan bahwa hasil dari orang yang diubahkan oleh Tuhan itu adalah Mazmur 1 ayat 3. Ya, dia akan seperti tanaman yang ditanam di pinggiran aliran air, ya, yang akan menghasilkan buahnya tepat pada musimnya. Ya. Itulah hasil dari orang yang berjumpa dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Mereka akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Dan yang kedua adalah Yohanes 15 ayat 7-8. Ketika kita ada dalam firman Tuhan dan firman ada dalam diri kita, dan dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta maka akan diberikan. Itu janji Tuhan buat kita ketika kita namanya yang mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan, karena kita ini ada di dalam Kristus. Amin. Jadi tidak salah tema tahun ini, ya, dikatakan bahwa kita ditetapkan di dalam Dia untuk berbuah banyak. Ya, inilah salah satu. Kalau kita mau berbuah banyak, salah satu adalah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, dan hidup kita diubahkan untuk menjadi sama seperti Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Jadi milikilah hati untuk setiap hari haus dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan dari hari ke hari, ya. Karena pada waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, banyak sekali rahasia-rahasia ilahi yang akan disampaikan, yang diberikan oleh Tuhan buat kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang membuat kita semakin berbuah banyak dan berbuah banyak. Amin. Jadi kata penutup dari saya, semakin banyak kita berpikir tentang Kristus atau Tuhan Yesus, semakin banyak juga kita akan berbicara tentang Dia. Amin. Jadi ketika kita bergaul karib dengan Tuhan dan semakin banyak kita mengenal Tuhan, maka setiap hari dimanapun kita berada, kita akan menceritakan tentang Kristus, tentang Tuhan. Saya kalau berbicara tentang Tuhan tidak akan pernah habis, karena saya begitu banyak mengalami hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, inilah yang saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan yang di rumah dan teman-teman yang ada dimanapun berada saat ini, dengan apa yang saya sampaikan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, renungan yang telah kami dengar pagi hari ini Tuhan, tentang hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Beri kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, yang mau berubah, diperbarui cara pikir kami, pola pandang kami, sehingga kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan,
untuk kami terus hidup dalam kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itu berlembaga dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini yang sedang mendengar Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, dengan kasih sukacita dalam Allah itu mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Walaupun kondisi pandemi Tuhan, hati mereka tetap bersuka cita, hati mereka tetap damai sejahtera-Mu Tuhan, dan berkat Tuhan itu tercurah melimpah-limpah dalam sekitar kehidupan umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin.